Ada perikopnya di situ, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kita baca ayat yang kedua sampai yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2-3 ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu dan kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang melihat, orang berjalan, orang buta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkitkan, dan kepada orang yang membutuhkan kabar dan baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Anda menolak? Anda kecewa? Nah, kalau lagi enak-enak, ya kecewa. Coba kalau ada masalah kecewa. Ya, kecewa enggak? Yohanes Pembaptis saja kecewa. Baptis Yesus. Ya. Tapi enggak Anda nih surat apa nih ayat ini? Kira-kira. Itu kan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayo kita mau simak ayat demi ayat ya. Gak lama saya, jadi saya malam minggu ini. Ayat 2 perhatikan ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Berarti Yohanes Pembaptis itu ada di dalam penjara. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya. Berarti yang menyuruh siapa? Nah, berarti murid-murid ini murid siapa? Ya. Pertanyaan, engkaukah yang akan datang itu atau sekali melihat orang kaya? Jadi muridnya Yohanes bertanya kepada Yesus. Lalu dikatakan gini, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kau dengar dan kau lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan pada orang miskin diberikan kabar baik." Nah sekarang kita ini orang udah dewasa ya. Kenapa Yohanes Pembaptis bertanya lagi kepada Yesus, disuruh muridnya? Padahal yang baptis Yesus siapa? Ayo kenapa mereka kau Yohanes Pembaptis itu tanya lagi, padahal Yohanes Pembaptis sebelum baptis Tuhan Yesus, luruskanlah jalan, ya, luruskanlah, ya. Tapi kenapa Yohanes Pembaptis malah nanya lagi? Mengapa dan mengapa? Sampai Yohanes Pembaptis, coba kalau kita lihat waktu Yesus Pembaptis ya, Matius 3. Sekarang baca ayat 1 sampai seterusnya. Yohanes Pembaptis yang terakhir. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai juga bulu unta dan ikat-ikat kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang
berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular-ular, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan maksudnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak dipadamkan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Luar biasa, ya. Dikatakan itu jelas dan jelas sekali di dalam apa dikatakan Yesaya juga dalam kata. Ada suara yang orang yang berseru-seru pada guru, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, dikatakan lagi di situ, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Iya. Dikatakan lagi di situ, sambil dia dengan lalu mengaku dosa yang berkata dibaptis oleh Yohanes, disuruhkan. Ya. Dan dikatakan sudah tersedia pada akar pohonnya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Luar biasa kata-katanya ini pedas. Ya. Justru dikatakan di situ dia membantu dengan air, tetapi Tuhan Yesus membantu dengan Roh Kudus. Maka sampai dikatakan dia mencegah. Tapi memang itu harus terjadi. Dia jelas melihat Allah berkata-kata kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun seperti merpati datang kepada Yesus. Inilah anak yang terkasih. Tetapi kenapa Yohanes justru bertanya lagi? Kenapa Yohanes justru meragukan? Nah, di sini kita lihat di waktu dia mengalami masalah, persoalan, tantangan, dia mulai bimbang dan ragu. Ya. Dia mulai bimbang dan ragu bahwa raja yang datang itu akan bisa membebaskan dia. Jadi Yesus. Yang seringkali kita sering mengalami hal ini seperti saudara. Waktu kita punya persoalan, masalah yang menghempit kehidupan, persoalan, masalah, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan memenjarakan kita. Akhirnya kita terbelenggu dan timbullah pemikiran hal-hal yang dikatakan menjauh dari. Akhirnya kita berkata-kata dalam hati kita, mengapa ikut Tuhan Yesus begini pahit? Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yohanes berkata, pahitnya kenyataan. Sampai dia meragukan
mengungkapkan siapa? Yesus Kristus. Saya juga begitu. Sakit saya mulai dari September. Udah sampai sekarang ada berarti jalan 6 bulan, 7 bulan. Kok nggak sembuh-sembuh tuh? Udah sembuh, sama belum pulih banget. Ya, jangan sampai ragu. Gitu. Tetap Tuhan katakan, yes, amen. Iya, kurasa iman kita dengan iman Pak itu lebih gede. Tapi dia juga ragu. Waktu dia terpenjara, terbelenggu. Kalau kita lihat di ayat lain seperti di Kisah Rasul, seperti Petrus, seperti Rasul itu penjara menyanyi bisa lepas dari kita. Ya tidak. Ya memang akhirnya mati. Yohanes ini dipandu waktu antara kita tahu dia bilang, mau minta apa? Dia kepala Yohanes. Lalu bapaknya keras, tapi karena udah berjanji. Nah, yang itulah keraguan bimbang sampai suruh murid-muridnya dia bertanya lagi. Gak usah. Di sini kita juga sering mengalami seperti Yohanes. Amin. Amin. Kadang kita jadi ragu dan kita jadi takut, bimbang, apa benar. Apalagi kalau kita sudah berdoa, gak muncul yang didoakan, mulai kita bimbang ke dalam doa. Dari pagi saya juga berdoa sampai tangis, kok sampai hari ini belum ada yang mengkontak saya. Ya Tuhan, siap. Ya, puji Tuhan. Kok dagang gak laku, waduh, mulai bimbang. Kok penyakit gak sembuh-sembuh, mulai bimbang. Semua mulai bimbang. Nah ini jangan sampai mengikat kehidupan kita. Keraguan, kebimbangan, kekhawatiran di waktu kita menghadapi masalah yang besar, kecil sekalipun. Tetapi katakan ayat 6, dan berbagai orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku di waktu kita menghadapi persoalan tantangan. Jangan kita justru kecewa. Nah, kalau kita kecewa itu yang akhirnya mengikat kita keraguan, ketakutan. Ini yang terjadi mengikat hidup kita. Akhirnya kita terikat, tidak bisa terlepas lagi. Yang selalu terjadi roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran. Ini terus bergejolak. Ada kesaksian mereka ya, dia bertanya kepada pendeta. Ya Yohanes Pembat sendiri yang mendapati Yesus ragu. Karena apakah? Coba kita lihat. Kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Di situ berikutnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 1, 2. Ayat 12, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?
Maka bermunculah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tadi ayat yang membebaskan ayat apa? membebaskan ayat 21. Nah, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi maksudnya 2 orang tadi, dia bisa membebaskan secara jasmani. Jadi yang dimaksudnya Yohanes Pembaptis itu, Yesus rajanya itu, jagoannya itu bisa membebaskan dia. Amen. Udah ngerti ya? Ya. Jadi dikatakan ini, padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi Yohanes Pembaptis mengharapkan Yohanes, yaitu Yesus bisa melepaskan dia dari penjara. Ya, kayak seperti dikatakan tadi, juga di apa dikatakan firman Tuhan itu, ya, yang waktu tertarik sama yang dikatakan itu. Begini, waktu Yesus tersalib juga prajurit menghalau bagian mereka mengajukan ampunan seterusnya. Ada juga ditulis di atas kepalanya ialah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, justru yang sebelah kiri sekarang coba bebaskan kamu, karena kamu kan tadi sudah bikin mujizat, sudah bikin ini, orang mati bisa bangkit, semuanya. Ayo lepaskan kamu. Nah, itu yang diharapkan, ya itu tadi yang sebelah kirinya ini. Begitu juga katakan yang orang yang jalan kayak mouse artinya turun. Mengharapkan datangnya raja yang bebaskan mereka. Ya. Di sini katakan supaya bisa membebaskan umat Israel. Begitu juga yang diharapkan oleh siapa? Yohanes kecil. Yang diharapkan raja yang bisa membebaskan. Yang tadinya raja yang bisa melepaskan saya dari penjara, tapi justru enggak. Ya. Nah, di sini saudara, pemuda-pemudi jangan sampai terjadi hal ini dalam hidup. Seperti yang dikatakan, jangan kamu kecewa. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan soal perkara dunia, semua perkara rohani. Untuk hidup kita masuk ke dalam kerajaan. Ya. Maka dikatakan situ apa dikatakan? Yesus sama dengan bilang sama Yohanes, kau udah lihat ya, orang mati bisa bangkit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Apa lagi? Enggak kurang jelas. Kamu
Tapi karena dia di waktu mengalami persoalan masalah yang berat, mulai imannya menurun, kerohaniannya menurun, dan dikatakan kok enggak lepas-lepas dari penjara, dari persoalan ini. Seringkali kita enggak lepas-lepas dari persoalan. Persoalan satu datang, persoalan satu lagi sudah datang, dan ini belum selesai sudah datang lagi menghidupi saya. Pas Tuhan tidak mendengar doanya, mulai dia kecewa. Kayak kedua orang yang kedua kecewa. Yang diharapkan raja ya akan bisa membebaskan orang Israel, tapi nyatanya dipantek, ya, mati. Itu secara pemikiran otak mereka. Kalau kita baca selanjutnya di situ malah dikatakan Yesus kepada mereka orang bodoh, ya, bodoh kamu. Nah maka daripada itu kita sebagai anak Tuhan, mari supaya hidup kita benar-benar seperti yang difirman Tuhan itu, ya, jangan kita sampai kecewa menghadapi tantangan-tantangan. Biar tantangan berlapis-lapis. Tapi kita punya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Jangan sampai hidup kita dikatakan tanggal daripada kasih oleh karena persoalan, oleh karena permasalahan. Jadi kalau benar-benar engkau seperti kita yang kalau saya bekerja di satu perusahaan ada ikatan apa? Ada perusahaan dengan ikatan kerja. Kalau saya dengan istri ada ikatan nikah. Kalau kita dengan Tuhan Yesus ada ikatan tali kasih. Jangan sampai kendor tali kasih kita kepada Kristus. Kita yang sudah diikat oleh kasih Kristus, kalau bisa kita datang beribadah, kita sempatkan waktu kita beribadah. Karena pengorbanan Kristus sudah begitu luar biasa. Ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan kehidupan, jangan kau kecil. Mengucap syukurlah dalam segala. Amin. Ya, karena semua persoalan masalahmu tidak melebihi iman. Biarpun matinya kita nanti mau terbalik, mau digoreng, mau disambal, tetap kita berpegang kepada Kristus, kita akan selamat. Ya. Karena tubuh jasmani ini akan hilang, tubuh rohani akan naik ke surga. Amin. Maka berpegang teguh pada kebenaran firman. Ini sudah pertama dari sana, kedua kita akan lanjutkan. Ini mau malam minggu, dari kau malam. Ya Ronald, oke. Langsung aja bersepakat ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kau ucapan kasih yang kurang dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, Engkau yang terus berkarya sudah selamatkan tolong kami. Walaupun kami punya persoalan masalah tentang yang berat sekalipun, yang seolah-olah kita tidak mampu ya, seolah-olah tidak bisa, tapi Engkau bisa sanggup melakukan segala perkara. Kami akan melihat indah pada waktunya. Engkau berkati Tuhan Seret, Engkau berkati Rika, Engkau berkati Tuhan Seti, Engkau berkati juga Tuhan kedua Ronald, kami semua Engkau berkati. Bangsa dan negara kami Tuhan juga Engkau berkati. Dari presiden, baik menteri, baik para tetapi yang terkenal, baik gereja-gereja Tuhan Engkau berkati. Yaitu di hari Minggu ini Tuhan Engkau tolong dan campur tangan, biar hari Minggu nanti semua akan dia akan memberikan nama di seluruh dunia. Baik kami akan beribadah itu 10. Engkau Tuhan tolong, Tuhan Engkau mengurapi semua yang bagian kami tidak ada terkecuali. Baik kepala sidang, baik pengurus BPH, baik para pengerja, baik aktivis gereja, baik
juga Tuhan. Main musik Tuhan. Kami semuanya. Terpujilah Engkau, baik juga Tuhan dari sekolah minggu, baik pemuda remaja, baik sidang jemaat juga Engkau pelihara, Engkau tolong, Engkau berikan kuasa dalam kehidupan mereka. Sebentar kami akan pulang beserta lindungi jauhkan dari segala kesalahan dan Bapa dalam nama Yesus. Baik juga Tuhan kami melanjutkan acara kami bermalam minggu juga Engkau melindungi menjaga kita sertai kami dari kuasa lapor percaya dan pahlawan dalam nama Yesus. Terima kasih kau memantari kami yang kuasa. Terpujilah. Pulang membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penghiburan dan berkus menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput engkau di dalam Allah Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati, selamat bermalam.